Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Islam agamaku. Selamat datang kembali di channel Islam agamaku. Tempat kita bersama-sama mendalami keimanan dan kebenaran agama kita yang mulia. Hari ini kita akan bahas topik yang sangat mendalam. Benarkah rencana Allah dan rencana iblis tak pernah bersatu? Kita akan ungkap fakta-fakta dari ajaran Islam yang menegaskan perbedaan mendasar antara petunjuk ilahi yang penuh rahmat dan tipu daya setan yang menyesatkan, agar iman kita semakin kokoh di tengah ujian dunia. Jangan lupa sahabat subscribe channel Islam agamaku sekarang juga, like video ini jika bermanfaat, dan share ke saudara-saudara kita agar ilmu ini menyebar luas. Ya kan boleh. Nah, silakan Anda kalau mau bertanya atau mau ditanya nih, silakan. Ya, sesuai tema aja. Sesuai salib rancangan bingung, Bang. Iya. Kenapa emang? Gini Bang, satu dulu ini kita diskusi satu arah ya. Ya. Karena jujur saja Salib ada juga Bang di Kristen, di Islam. Tentang masalah salib itu ada. baik. Biar lebih fokus kita. Itu salib apa judulnya tadi? Salib rancangan bingung. Kok salib rancangan bingung? Dari mana ceritanya? Nah. Makanya. Gini. Selama ini kan kita mengetahui Bang, ya. Edis dan Bom itu terpecah pendapat. Oke? Kata Edis bahwa salib itu rencana iblis. Ini berdasarkan Yohanes 13 nomor 2. Terus kata Bom salib itu rancangan Allah Bapa, sesuai dengan perkataan Paulus di Kisah Para Rasul kalau nggak salah itu. Jadi di sini ada iblis, ada Allah Bapa. Ada pula yang nambahin kemarin, katanya rancangan manusia. Jadi yang mana yang betul itu? Saya pertama dulu ya, terima kasih Bang Ucup ya. Saya nonton pas Bang Ucup dengan Pastor Jeki Sembiring ya. Diskusi lintas iman, dan itu udah gambarannya. Jadi kalau saya ulang kembali itu udah benar. Jadi artinya dimensinya Tuhan itu udah dikasih tahu Pastor Jeki. Dimensi Tuhan itu di mana, dan Alfa dan Omega, artinya dimensi Tuhan itu di atas. Dan sudah mengerti sebenarnya. Dan saya percaya itu Ustadz Yusuf P udah mengerti. Jadi Bang, kita itu berada di dimensi mana? Di dunia realita. Jadi bentar. Gini Bang, penjelasan Jeki itu bukan masalah dimensi atau waktu itu, bukan. Tapi nggak akan bisa menyatukan air dan minyak dalam keadaan yang di satu waktu, nggak bisa. Itu aja bantahannya, mudah kali membantah Jeki itu. Enggak lah. Kita gini ya, pahamnya Kristen seperti apa yang dibicarakan oleh Pastor Jeki. Jadi Edis itu ditanya, dia memang benar. Edis benar. Iya, kalau dibawa kalau dia di dimensi kemanusiaannya, kedagingannya. Kalau gitu saya analogikan kayak gini Bang. Saya udah paham maksud Anda. Sama halnya gini nih. Sama halnya. Kenapa Nabi Adam sama Hawa itu diberikan hukuman? Ada apa? Tuhan sebelumnya mereka itu satu dengan Tuhan loh. Tapi apa kata Tuhan sama mereka? Janganlah kamu makan buah ini, maka kamu akan mati. Baik. Mati dalam arti apa itu artinya? Satu Bang, satu saya tanggapi ya. Jeki membantahnya pakai gambar bukan pakai dalil ya. Di situ aja udah nggak ketahuan nggak kuatnya gitu lah. Dia membantahnya tidak memakai Bible Anda, tapi memakai gambaran dia sendiri gitu. Bentar dulu Bang, saya tanggapi dulu. Ya, akhirnya apa, ngalor ngidul yang disampaikan oleh dia. Itu satu. Ya, tidak ada data dari Bible Anda. Yang kedua, ya kalau Anda memaksakan ya seperti yang dijelaskan Jeki, maka
tolong kasih tahu saya bagaimana caranya menggabungkan minyak dengan air dalam satu gelas. Coba. Kayak gimana caranya menggabungkan minyak dengan air dalam satu gelas? Ya, Bang Ucup pertama ngerti istilah free will kan? Ya iya. Nah, jadi Bang Ucup sebenarnya tahu apa itu bukan masalah dalil atau apa dengan gambar yang. Jadi Pastor Jeki saat itu adalah mendekatkan dalam bentuk gambar itu. Begini loh. Jadi Pak Bombon itu berada di dimensinya ilahi atau Tuhan atau yang kuat. Jadi dimensi waktu yang penyalibannya ada iblis di situ. Jadi Bang Ustaz Yusuf sebenarnya dia tahu ya, artinya orang Islam di sini mengakui bahwa adanya penyaliban. Bang, Bila gini Bang, ya. Gini. Bentar Bang. Apalagi? Bila Bang Yusuf terus membahas tentang salib, artinya Bang Yusuf itu mengakui bahwa benar Tuhan Yesus itu disalibkan. Padahal di dalam Al-Quran Bang Yusuf, Isa itu apa namanya istilahnya? Oke, iya makanya saya jawab. Jadi gini, tanpa Anda sadari sendiri, Anda udah percaya bahwa Tuhan Yesus itu udah disalibkan. Baik, oke, saya jawab. Nih, dengarkan Kalau jawaban Anda saya. membahas ini terus loh. Nah, silakan. Jawaban saya dari Quran dulu ya. Jangan asal-asalan. Quran surah An-Nisa ayat 157. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma shalah. Habis itu kata Allah wa ma qataluhu, dia tidak membunuhnya, wa ma shalabuhu, dia tidak menyalibnya, walakin syubbiha lahum, tapi diserupakan. Di sini diserupakan banyak tafsir ya. Saya tidak membahas Al-Qur'an, banyak tafsir diserupakan gitu. Nah, di situ bukan berarti umat Islam atau Al-Qur'an membantah adanya penyalipan. Penyalipan betul terjadi ya kata Quran, tapi bukan Nabi Isa yang disalib. Itu perlu Anda catat. Al-Qur'an mengakui ada terjadi penyalipan, tapi bukan Nabi Isa yang tersalib. Terus yang Anda katakan tadi, saya mengakui, bukannya mengakui antara Jeki dan Edis serta Bom ini tidak dapat dimengerti. Coba Anda membantah saya itu pakai data, pakai ayat Bible Anda gitu ya. Pakai ayat Bible Anda supaya kuat argumentasi Anda. Jangan seperti Jeki, pakai gambar lalu muter-muter gitu. Anda masuk kalau pakai gambar. Belum. Ya, coba jangan pakai gambar, pakai dalil. Kalau saya kan mengatakan salib rancangan iblis. Kan ada saya tunjukkan Yohanes 13 nomor 2. Habis itu kalau salib rancangan Allah Bapa itu kan ada juga di Kisah Para Rasul. Makanya kan salib rancangan bingung gitu. Jadi begini Pak ya, kalau Anda memaksakan bahwa Bom dan Edis dengan argumentasi bentar. Kalau Anda mau memaksakan rancangan Edis dengan rancangan Bom ya, perkataan mereka dua ini sesuai dengan pemahaman Jeki Sembiring, maka tunjukkan sama saya, kagak usah pakai ayat. Bagaimana caranya menggabungkan antara minyak dengan air dalam satu gelas? Coba. Bang Yusuf, artinya itu salah asumsi, salah persepsi. Jadi kami orang Kristen yang dijelaskan oleh Pak Jeki Sembiring, Pastor Jeki itu udah ngerti. Jadi kalau paham saudara memberikan paham kepada kami yang sebenarnya saudara juga bukan seorang pendeta loh, bukan teologi ya, dan kami orang Kristen itu percaya secara alkitabiah. Jadi apa yang diterangkan oleh Pastor Jeki saat itu adalah alkitabiah. Itu sangat alkitabiah sekali loh. Ayat Jadi, apa yang dia bawa sama saya? Gambaran yang dia bawa, Pak, gambaran dia sendiri kemarin itu bukan ayat yang dia bawa. Heran saya, alkitabiahnya di mana kalau bawa gambar sendiri? Ini Bang. Itu Bang, itu bukan alkitabiah, alkibuliah itu.
Nah, Al-Qibuliyah. jadi mau sekuat apapun, mau sekuat apapun, mau sekeras apapun Pak Ustaz Yusuf untuk menggugurkan apa yang disampaikan oleh Pastor Jeki, itu nggak akan terpengaruh kepada iman kami. Ya kan itu Jadi- kan hanya sebagai argumentasi, sebagai pertimbangan gitu bagi Nah, itu itulah sebagai jawaban Gini. kepada saya. Saya hargai jawaban dia gitu. Jadi Cuma gini. saya nggak sepakat. Nah, jadi gini, kamu nggak sepakat karena kamu Muslim, kamu Islam. Tapi nggak bagi sepakat. kami orang Kristen, itu sangat alkitabiah apa yang disampaikan oleh Pastor Jeki Sembiring itu Pak. sangat alkitabiah. Emangnya Anda mempercayai di kitab Anda itu rancangan iblis dengan rancangan Tuhan di satu rencana? Jadi gini dong, menghasut. Yang menghasut itu adalah iblis. Dia itu ada kuasa tapi tidak berkuasa. Iblis Ada itu. Bang, iblis itu jangan salah, dia berkuasa. Tuhan Anda aja dia bawa ke atas gunung, gimana sih? Iblis itu mempunyai kuasa, dia sampai Tuhan Anda aja dia bawa ke atas bukit Dengar. gitu loh. Dengar, Ngarang terus ente. ada kuasa tapi tidak berkuasa. Ada kuasa tapi tidak berkuasa. Tidak berkuasa. Helikopter. Itu gimana ceritanya, Bang? Bentar dulu, saya mau tanya sama Anda. Berkuasa tapi tidak berkuasa, apa itu namanya? Kita balik dulu ke fokus tadi tentang penyaliban. Jadi kenapa ada dua tadi yang menjadi pembahasan di situ adalah atau rancangan Allah. Edis TV bilang rancangan iblis. Itu sebenarnya udah dijelaskan secara detail oleh Pastor Jeki. Jadi kalau Ustaz Yusuf nggak mengerti tentang itu sama aja bodoh kali. Seorang ustadz dengan diberikan gambar demikian rupa detailnya itu, kami orang awam aja, kami orang awam ngerti mau kemana, tujuan Pastor Jeki itu seperti apa. Dia itu menyampaikan benar-benar secara detail loh. Di mana kekuasaan Tuhan, di mana terjadi free will kepada manusia, dan di mana setan itu menghasut beberapa orang yang Yahudi termasuk imam-imam, para ahli Taurat dan termasuk Yudas. Gitu. Udah. Ya, Baik. Silakan. Bang, di mana alkitabiahnya kalau menjawab saya pakai gambar sendiri? Contoh begini, ya, ketika saya ditanyakan tentang Al-Qur'an saya, lalu saya membahasnya tidak melalui Al-Qur'an, tapi pakai gambar saya sendiri. Itu namanya asumsi atau pendapat sendiri, bukan alkitabiah seperti itu, bukan melalui Al-Qur'an, bukan melalui Alkitab, tapi menurut gambaran dia sendiri gitu. Itu bukan Alkitab, bentar Bang, itu bukan alkitabiah namanya, tetapi itu Al-Qibuliyah. Paham? Karena apa? Kenapa saya sebut Al-Qibuliyah? Karena kagak ada dasarnya melalui Bible Anda. Kemarin data ayat-ayatnya dan apa yang terdapat di Alkitab udah disampaikan oleh Pastor Jeki. Memang dan dia memberikan Tuhan Yesus aja dalam hal pengajaran, dia itu sering memberikan perumpamaan. Itulah Tuhan Yesus. Jadi sekuat apapun, paham gimana pun Anda sampaikan kepada umat Kristen, itu tidak berpengaruh, Pastor. Iya, makanya sampai sekarang kami masih bingung apa betulnya gitu. Masa rancangan iblis dengan rancangan Tuhan satu? Gini, Anda silakan bingung sendiri, tapi kami nggak bingung. Enggak apa-apa. Gitu kan. Gini bang, bingung, tapi orang yang mempunyai akal sehat pasti akan bingung dengan penjelasan Jeki itu. Karena apa? Bentar. Karena Pak Ustadz sendiri tidak ada akal sehat, makanya bingung. Gini, karena kalau orang punya akal sehat, Bang, ya penjelasan Jeki itu pasti akan bingung. Saya balik. Karena gini, bentar dulu. Akal sehat, pakai Pak Ustadz akan selaras dengan Pastor. Enggak. Kalau punya akal sehat pasti bingung yang dijelaskan Jeki. Karena apa? Enggak mungkin Tuhan dengan iblis itu satu rancangan, satu rencana. Enggak mungkin.
Di situ aja udah pasti nggak mungkin gitu lah. Rancangan Tuhan dengan rancangan iblis satu rencana nggak mungkin itu. Pak Yusuf, dengan terjadinya perdebatan sebenarnya, perdebatan antara Bom dan Edis TV. Nah, sebenarnya sadar nggak sadar orang Muslim, orang Islam tahu bahwa benar ya Tuhan Yesus itu disalibkan, bukan diserupakan seperti yang tertulis di dalam Al-Quran. Jadi dengan terjadinya itu kan getol, mereka dua-dua getol kan. Mereka bilang ini karya siapa, ini karya siapa. Baru si mata pisau bilang karya ini, karya. Tapi artinya komitmen mereka sama-sama bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar disalibkan dan bangkit. Itu intinya, Bang. Masalah itu kulitnya, tapi intinya itu adalah benar. Kami orang Kristen meyakini kalau Tuhan Yesus disalibkan.